Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Baraya, Saka Misteri dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gue Mugiwara, tentunya di konten Saka Misteri yang akan menguak misteri-misteri ataupun mitos-mitos yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar. Kali ini konten Saka Misteri agak berbeda dari seperti biasanya. Tidak akan terlalu membawakan konten-konten misteri yang terlalu berat, dikarenakan kita tidak bisa melakukan syuting di tempat seperti biasanya. Ada hal-hal yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Jadi kita melakukan suatu terobosan baru, berupa kita membacakan konten-konten atau cerita-cerita misteri yang dibagikan masyarakat di Kaskus. Ya, jadi buat kawan-kawan yang pengen tahu cerita aslinya seperti apa, nanti link deskripsi di video ini ya. Jadi tanpa basa-basi, langsung saja kita bacakan cerita yang pertama. Cerita mistis saat mendaki Gunung Slamet. Cerita mistis saat mendaki Gunung Slamet dibagikan oleh akun yang bernama Bisri767. Buat kalian yang pengen tahu ceritanya, nanti kita sertakan di deskripsi video ya. Jadi di sini Bisri767 membagikan cerita mistisnya saat dia mendaki Gunung Slamet bersama teman-temannya. Banyak kejadian janggal dan mistis yang terjadi saat dia mendaki gunung. Seperti apa cerita lengkapnya? Mari kita langsung saja ke kronologinya. Ceritanya bermula saat itu, aku sedang mau mandi dan tentunya saat di kamar mandi tak ada pakaian melekat di tubuhku. Aku tak lantas mandi tapi gosok gigi terlebih dahulu. Airnya dingin banget, dan saking dinginnya aku mengurungkan niatku untuk mandi dan memakai bajuku kembali. Kembali dari kamar mandi, ternyata temanku sudah pesan nasi goreng dan teh hangat. Baik banget teman-temanku ini. Terima kasih Mas Ilham, Pak Un, dan keponakanku Udin. Habis makan kenyang, segelas teh panas menghangatkan tubuhku. Mandi sebelum mendaki adalah hal yang aku lakukan di setiap mendaki gunung. Hal ini aku lakukan untuk menyesuaikan suhu tubuhku dengan lingkungan sekitar. Ya udah, meski dingin, akhirnya aku mandi deh. Cuman kata dingin yang saat itu terlintas dalam pikiran. Pendakian dimulai, suasana yang indah dan teman-teman baru yang ramah. Pos 1 sampai pos 4 semua berjalan dengan lancar. Baru selepas dari pos 4, cerita mistisku dimulai. Saat itu sekitar pukul 4 sore, aku melalui pos 4 yang katanya angker dan aku boleh mendirikan tenda di sini. Benar, kata-kata orang di pos memang angker. Dan ada 2 pohon yang berdiri berjajar yang katanya jalur menuju alam lain. Serem dan agak takut juga sih saat itu. Tapi biarlah, masa bodoh. Yang penting aku gak aneh-aneh. Selepas melewati pos 4, sungguh aneh. Karena cuma ada aku dan keponakanku yang berjalan. Tadi sih rame, tapi kenapa saat itu sepi banget? Aku dan keponakanku berjalan menyusuli jalur dengan langkah yang mulai memelan. Karena kecapean. Pikirku tak tenang dan cuma takut saat itu. Lantunan zikir aku ucapkan dalam hati agar aku tak dikuasai oleh ketakutan yang luar biasa. Ada hal yang bikin aku takut, yaitu selepas dari pos 4, ada hal yang bikin aku takut. Yaitu selepas dari pos 4, aku diikuti sama burung jalak yang selalu berkicau dan matanya selalu terfokus kepadaku. Aku seperti mangsa dari burung jalak itu. Burung jalak itu jumlahnya memang cuma 1. Nah itulah yang membuatku tambah takut. Ditambah lagi burung jalak itu selalu berkicau dan terbang ke sana ke sini melihat. Saat itu sinar matahari tak mampu menembus rapatnya pohon-pohon yang menjulang tinggi. Saat itu pula, padahal baru jam 5 sore, tapi sudah terasa gelap. Akhirnya aku memutuskan istirahat, duduk untuk minum dan makan makanan ringan. Saat itu juga keponakanku bilang padaku begini, "Mas, mukamu pucat banget dan putih banget. Kayaknya Mas hipo deh. Mas gak apa-apa?" Saat itu aku langsung bangun dari tempat dudukku dan bilang, "Ayo, teruskan perjalanan, jangan bicara apapun sampai pos 7. Singkat cerita, aku mendaki sampai puncak dengan selamat dan mendirikan tenda di pos 7. Kemudian turun dengan selamat juga.
inilah kejadian-kejadian yang ganjil yang pada saat pulang kami sempat mengobrol di dalam mobil. Pembicaraan diawali dari keponakanku. Mas, kemarin saat di pos 5 waktu istirahat, kenapa saat aku tanya Mas diam saja dan malah suruh aku diam? Saat kamu tanya, aku melihat sosok putih persis di belakang. Makanya aku langsung ajak jalan dan diam. Loh, saat aku tanya, aku juga melihat sosok hitam tinggi di belakang Mas loh. Suasana dalam mobil seketika hening dan menakutkan. Tiba-tiba Paun dan Ilham menyaut dan berkata, saat di pos 5, kami jalan di depan kalian dan kami mengajak kalian jalan. Tapi kalian menyuruh kami duluan. Aneh. Padahal saat itu aku dan Udin tak melihat siapapun yang lewat di sekitar kami. Cuma satu burung saja yang kita lihat. Dapat disimpulkan, ternyata aku dan Udin saat itu ada di alam yang berbeda. Syukur alhamdulillah aku ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena aku masih diberi keselamatan. Nah, kawan-kawan, Baraya Saka Misteri, itulah sekilas cerita mistis saat mendaki gunung yang dialami oleh akun bernama Bisri767. Nah, pastinya mendaki gunung ataupun hal-hal yang berkaitan dengan alam pasti menyisakan cerita-cerita misteri ataupun mitos di dalamnya. Baik itu yang kita sengajai, baik itu yang kita rasakan, ataupun seketika yang tanpa kita sadari ada hal mistis di sekitar kita. Buat kawan-kawan yang merasa cerita mistis ini kurang greget nih atau biasa aja gitu kan, boleh kawan-kawan yang punya cerita mistis ataupun misteri, pengalaman pribadi ataupun temannya ataupun pengalaman siapapun sanak saudara, bisa dibagikan di akun email kita Saka Corporation yang nanti link emailnya akan saya sertakan di deskripsi video. Dan nantinya cerita yang kalian kirimkan akan kita bacakan di sini di konten Saka Misteri terbaru, yaitu membacakan cerita misteri. Dan seberapa seram cerita konten kalian nantinya akan dinilai sendiri oleh viewer atau baraya Saka Misteri yang melihat video ini. Jadi buat kawan-kawan yang punya cerita misteri, silahkan kirimkan saja, kami tunggu kiriman cerita kalian ya. Tetapi sebelum itu jangan lupa juga bantu channel ini untuk kembali meningkat agar banyak disaksikan orang dan tahu cerita-cerita misteri yang berkembang di masyarakat dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Anda sudah subscribe atau belum? Subscribe dong, karena subscribe itu gratis ya. Jadi subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tahu ada update video terbaru dari Saka Corporation ya. Akhir kata, mitos ataupun misteri yang berkembang di masyarakat memanglah ada. Tapi satu hal, cara kita menghadapinya adalah dengan hati dan logika yang berwawasan. Gue Mugiwara, sampai jumpa di konten Saka Misteri berikutnya. Sampurasun.